pemirsa. Inilah dia waktunya. Oke, siap coach. Kita lagi ngomongin striker nih. Kayaknya juga afdol juga kalau coach kan dulu sebagai ini ya midfielder lah gitu. Kita ngomongin sama yang striker nih. Ini legend. Selamat sore Kang Abu. Zainal Arif. Siap. Sore Kang Abu. Akang, kumaha. Aduh, Kang sehat Kang. Kumaha Damang? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik Kang. Nih, tadi kita lagi lumayan panas nih, ada perbedaan pendapat antara Vino dan juga Coach Akmal. Cuman dari Kang Zainal sendiri melihat Persib dan Persija kemarin itu dari point of view-nya Akang seperti apa sih Kang? Monggo. Pertandingan kemarin? Ya. Nonton gak Kang? Harus atau kudu atau? jelas nonton dong. Kalau derby dia pasti nonton. Iya loh, masa nggak ditonton? Kudu atuh. Seru kemarin pertandingan. Ya kalau secara pertandingan, secara permainan ya, secara khusus kalau melihat kedua tim kemarin gue melihat baik Persib ataupun Persija sama-sama ambisi untuk mencetak gol. Tapi kemarin mungkin menit pertama babak pertama di menit-menit awal mungkin Persija sudah kecolongan ya. Iya. Nah, Konsentrasi. jadi agak sedikit down juga secara mental. Tapi saya melihat semangat juang dari tim Persija sendiri tidak mengenal lelah. Oke. Dan sebetulnya poin yang bisa digarisbawahi ketika memasuki babak kedua Persija menarik Marco Simic. Nah di situ sebetulnya keberuntungan Persib. Oke. Kenapa bisa dibilang beruntung? Berarti memang tidak ada goal getter untuk Persija ya Kang ya? Untuk bisa Ya, mendobrak karena gawang ini- Persib. Nih gue berbicara masalah tim ini, berbicara masalah secara ini ya, saya posisinya sebagai netral nih. Kalau melihat kemarin begitu pergantian Simic pun tidak ada perubahan yang sangat signifikan ya dengan pemain yang kemarin masuk. Jadi untuk stopper Persib sendiri itu agak sedikit tenang, agak sedikit lebih mudah kali ya bekerjanya. Bagaimana si Iqbal Nebo sama Kluivert kemarin agak sedikit ya lebih tenang ya beda kalau ada posisi Simic itu di depan. Kalau saya melihatnya dari sana ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal berarti Persija juga kehilangan goal getter gitu ya, Coach Akmal. Iya. Apakah memang harus ada sistem yang berubah ketika memang Simic diganti? Berarti cara bermainnya di babak pertama harusnya tidak sama dengan babak kedua ketika Simic diganti kan? Ya pasti kan strategi kan ada. Iya. Tadi kan Akang Bawo bilang kan target man yang pertama itu kan Simic ya kan. Pasti kan juga dengan Simic tinggi ini dengan digantinya Taufik ini ya pasti dong pemain belakang tenang dong ya kan udah nggak ada Simic lagi pasti juga berubah. Makanya tadi gue bilang ya bolehlah Simic diganti ya kan. Mungkin itu kan juga pilihan. Akmal tahu gua banget itu Akmal. Biasanya dulu kalau Akmal udah luar biasa udah itu. Tunggu, tenang Gus Arif, tenang bro, ya kan? Ini lagi debat sama Pino juga, belajar debat, ya kan? Tapi ya kalau gue bilang ya, emang udah terlanjur diganti nih Mario. Tapi ya disitulah pergantian juga formasi juga bisa gitu loh, kan banyak pilihan. Gitu banyak pilihan dan banyak pilihan di situ ya emang kalau nggak ngelihat tim Persija sendiri walaupun sudah ketinggalan 2-0 mereka masih tetap semangat juangnya untuk meraih untuk bisa mencetak gol. Mereka tetap sangat pressure-nya sangat luar biasa ya ke depan. Bagaimana Makan Konate pun sering ada spekulasi yang sebetulnya target juga ya, tapi sangat sayang menunjukkan gitu. sekali Makan Konate kemarin bro untuk dominan lah di Persija dominan lah kemarin. Nah, lo ngeliat Vin, peran dari seorang Konate untuk Persija di malam itu lawan Persib kayak gimana sih Vin? Gue lebih melihat kayak si Makan Konate tuh belum nemuin chemistry yang sama atau yang seirama sama Marco Simic ya. Jadi semacam harus dihadapkan pilihan mau Konate atau Simic. Itu mungkin Abimanyu juga bisa juga Vin. Itu dia. Abimanyu juga bagus. Iya. Abimanyu juga bagus menurut lo.
Meskipun belum nyetel juga. Ya kalau bagi gue sependapat sama Vino kalau yang ini ya, yang ini ya belum nyetel untuk sama Simic ya kan maunya seperti apa kan itu aja. Simic karena Abimanyu sama Konate ini kan baru ya kan chemistry itu belum dapat. Belum gitu. Oke. Tahan dulu nih coach dan juga Alang Jenal dan juga Vino. Sebelum gue lebih jauh lagi nih ngelihat peran. Kalau tadi kan kita udah sebut nama ada Konate dan juga Abimanyu. Ya. Nah kalau dari Persib sendiri Vin, yang paling spot on atau spotlight dari Persib itu siapa? Ya pasti David Da Silva, tapi gue lebih melihat Beckham mainnya keren banget sih. Beckham mainnya keren banget. Sebelum dia diganti karena memang katanya sih gue dapat kabar emang fisiknya belum prima banget, belum prima banget. Sampai dia ditarik keluar, gue terhibur juga sih sama permainan Beckham yang wah seniman lapangan banget. Seniman lapangan menurut lo. Kalau Coach Akmal setuju dengan Vino? Beckham itu Sama hand. Beckham itu pandai mencari ruang antar lini. Oke. Itu. Jadi kemarin banyak ruang antar lini di antara center back sama gelandang inilah terjadi ruang antar lini. Disitulah Beckham bisa mengisinya. Oke. Dan sekarang sudah bergabung juga CEO kita aka Koordinator Netral. Selamat malam Bang Valen. Selamat malam calon komentator Indosiar Zainul Arif. Sebagaimana yang kita janjikan latihan di Jebret Media langsung masuk Indosiar udah siap ya kan. Oh, mantap. Terima kasih nih udah join. Terima kasih Kang Jenal udah join. Siap, kawan. Ini luar biasa sekali karena kita akan semakin banyak melihat mantan-mantan pemain bisa menganalisa, memberikan komentar yang memang pernah dialami kan oleh mereka. Ya. Makanya gue menarik juga mendengar pembicaraan semualah dari tadi. Poinnya sih gue melihat semua sesuai skenario bahwa Persib Bandung secara urutan dan secara kualitas dan juga isi pemain-pemainnya kan memang musim ini bisa dibilang memang lebih baik dari Persija sampai dengan saat ini ya kan. Cuma namanya El Clasico kan di situ ada semangat yang berbeda yang bisa saja itu berubah begitu dan itu yang coba dilakukan oleh tim pelatih Persija termasuk para pemain sehingga yang gue bisa katakan adalah ketika sebelumnya kita melihat Liverpool lawan Chelsea 0-0 tapi itu tuh waktu terasa cepat gitu ya. Nah, saat gue komentatorin Persib lawan Persija kemarin sama, walaupun ada gol kalau ini, tapi biasanya kalau pertandingannya itu banyak drama, banyak lama. Mainnya lambat gitu. Kita juga ngerasa lama pada saat membawakan acara, tapi kemarin itu benar-benar dua tim ini memang pengen menunjukkan bahwa ini tuh derby. Dan itu sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan. Adapun gol yang bisa dicetak oleh Da Silva melalui tendangan penjuru, silahkan teman-teman bisa analisa terutama Kang Zainal Arif tuh sebagai striker, berarti itu sudah dilatih kah? Memang positioningnya Da Silva bagus? Apa ada kesalahan Andri Tani? Kira-kira tuh seperti apa kan kira-kira kalau dari sisi gol? Nah sementara dari Persija, sementara dari Persija kok bisa nggak gol-gol gitu? Maksudnya apakah memang strategi Roberts untuk bisa menutup lini tengah dan lini depannya Persija atau memang ada krisis finishing di Persija. Nah itu silakan teman-teman bisa perdebatkan dan juga Kang Zainal Arif mungkin sebagai striker bisa punya pendapat ya. Iya, kan ceritanya iya, Bo. Ceritanya kan formal lamun teu mah urang teu netral. Oke. Terima kasih Bapak Sio. Oke, Kang Abo. Orang geus siaran komen gitu ieu bahasa nama geus asup berarti Persib. Yang satu lagi abis kalah lemes pasti Persija ieu mah lieur aing mah. Lanjut. Oke, terima kasih Bapak Sio. Nah, Kang Abo, ngelihat David Da Silva yang tune in. Udah mulai tune in gitu ya. Apakah dengan lo melihat gini ya Kang Abo, David Da Silva udah tune in, ini bisa sampai akhir musim dan bisa menentukan posisi Persib di akhir klasemen atau mungkin ini hanya momentum sementara gitu. Kalau dari pandangan Kang Abo kayak gimana? Oke, kalau saya melihat sih kemarin betul-betul sosok Beckham yang menjadi pembeda itu sosok Beckham. Karena mau bagaimanapun siapapun striker yang ada di tim Persib itu sendiri, siapapun striker yang ada di tim Persib sendiri, saya pikir hanya tinggal menunggu waktu aja. Oke. Bagaimana kemarin sebetulnya ketika gol pun terjadi, David Da Silva itu sebetulnya
posisi lakinya ada sama David da Silva. Bagaimana ketika bola gol pertama, Ya. dia di situ tidak mendapatkan penjagaan yang sangat ketat dan bola sangat free terhadap dia, akhirnya terjadi gol. Begitupun yang kedua, bagaimana saya tidak menyalahkan Andri Tani, tapi dia sebagai pemain striker jeli dan sangat cerdik memanfaatkan kesalahan dari tim lawan itu sendiri. Akhirnya bola jatuh di kaki dia dan terjadinya gol. Sebetulnya kalau berbicara masalah statistik pertandingan kemarin, saya melihat peluang Persib itu lebih banyak ya. Ini netral. Peluang Persib itu lebih banyak. Ya. Bagaimana sosok Da Silva ini berhadapan-hadapan dengan Andri Tani. Iya benar. Kalau secara ball position memang Persija menguasai, tapi peluang yang terjadi di pertandingan kemarin sebetulnya David da Silva bisa lebih banyak mencetak gol. Kalau pandangan saya ya. Oke. Dan Kang Ebo, kalau ngelihat David da Silva sendiri nih, dengan dia udah mulai tune in lagi di beberapa pertandingan tuh kemarin Di udah berapa gol ya, Vin? Dia 4. Udah 4 gol ya? 5. 5 gol. Nah, kan memang ketika dulu zaman-zaman ketika ada kabar gitu yang salah satu penyerang Wonder Luis juga di Wonder Luis. hengkang gitu ya, Kang Ebo ya. Ini berarti sudah keputusan tepat untuk bisa lebih percaya sama David da Silva untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi kalau kita ngomongin nanti pertahanannya Persib juga kebobolannya juga terbilang sedikit, cuman belasan gol gitu. Nah, David da Silva sendiri menurut Kang Ebo nih, Abo, apakah Ebo. Abo. Kang Abo kan English Kang Ebo ya, Kang Abo. Nah, akankah bisa nyetel sampai akhir musim untuk bisa bikin gol dan produktif terus? Oke. Ini berbicara kualitas seorang David da Silva ya. Ya, forecasting ya gitu kan sebagai Kang Abo yang mungkin juga mantan striker kan. Gimana Kang Abo? Iya, kalau atmosfer berbicara sepak bola di Bandung, saya pikir itu tidak jadi jaminan juga ya. Ketika Da Kenapa? Silva sekarang dia begitu sangat dominan di pertandingan-pertandingan yang sangat krusial, saya pikir tahun depan juga tidak ada jaminan dia ada di posisi di tim Persib itu sendiri. Karena tahu sendiri sorotan publik yang sangat luar biasa di Kota Bandung ini mengharuskan bahwa setiap striker itu harus siap. Siap dalam artian apa? Siap mendapatkan hujatan, siap juga memberikan setiap pertandingan dengan kemampuan yang terbaiknya, dan yang terakhir juga harus siap setiap kali pertandingan harus mencetak gol. Memang itu sudah kulturnya sepak bola kita di sini, maksudnya di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Oke. Nah, Gitu. Saya melihat juga kemarin, saya melihat sosok Wonder Luis juga, terus Castillon. Kalau saya berbicara masalah kualitas permainan, kedua pemain tersebut itu punya kualitas yang sangat di atas rata-rata, menurut saya ya. Tapi karena mungkin si kedua pemain tersebut juga belum mencetak gol, akhirnya kepercayaan dirinya semakin lama semakin menurun. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Dan sekarang sosok Bruno yang menjadi sorotan, saya pikir ini juga PR buat si pemain tersebut ya. oke. Siap. Gitu. Nah, tadi kita ngomongin soal sisi lini depan gitu kan. Nah, habis itu kalau ngomongin lini belakang nih, Kang Abo ya, lini belakang melihat solidnya dua center back dan juga Teja Paku Alam sebagai kiper. Melihat pandangan dari Kang Abo sendiri seperti apa sih lini belakang dari Persib? Ya, lini belakang Persib itu saya melihat memang selama ini juga di luar kemampuan sosok Teja ya. Teja yang begitu sangat dominan juga beberapa kali pertandingan, dia begitu beberapa kali mementahkan peluang-peluang yang seharusnya terjadi gol, dia bisa memberikan kepercayaan diri lebih buat para pemain belakang. Sosok pemain belakang yang ada di Persib ada Ivo Nepo, Kuiper, Juprianto, dan mungkin pemain muda yang lainnya. Saya pikir mereka bisa berkolaborasi. Persib sekarang kalau melihat secara kemampuan pemain belakang, sekarang pelatih itu sebetulnya tidak terlalu sulit karena kemampuannya hampir merata semua. Tinggal bagaimana yang lebih siap, itu yang sebetulnya bisa diberikan kepercayaan. Jadi tinggal milih aja yang mana sebetulnya dari 4 pemain ini yang lebih secara fisik, secara mental udah siap. Mungkin itu kejelian pelatih ya.
Oke. Jadi tidak ada masalah lagi kalau saya melihat dari pemain belakang di Persib. Jadi tidak ada masalah lagi untuk lini belakang Persib dan juga David Da Silva juga semakin gacor dan tuntutan nih Jebretim untuk menjadi lini depan striker di Persib itu besar. Jadi selain memang skill yang juga harus bagus, mental juga harus diasah terus-menerus. Nah, kalau Kang Abo sendiri ngelihat kan kalau dua El Clasico ini sepi, nggak ada penonton ya. No penonton, nggak ada supporter. Boleh nggak sih ceritain sedikit buat Jebretim ketika Kang Abo juga melihat, wah gue main, terus juga banyak penonton gitu ya. Tekanannya seperti apa sih? Apa yang disiapkan ketika lagi main juga seperti apa? Apalagi Silakan. saat main di kandang Persija gitu. Nah, Gimana, misalkan lagi gitu? UWD gitu, gimana Ada Kang Abo? pengalaman apa? Ada pengalaman apa yang pas sekarang aing mah poho gitu kan. Gimana? Sama halnya ini dengan pemain Persija juga ya, kalau bermain ke Bandung kita secara Nanti kita tanya ya. ya, kita secara personal tim kita memang per individu pemain kita tidak ada masalah gitu kan. Kita baik-baik aja. Kita di lapangan hanya fight 2 kali 45 menit aja. Misalkan teman kita yang di Jakarta pakai dengan kostum Persijanya, kita pun yang di Bandung dengan kostum birunya gitu kan. Setelah itu kita selesai, kadang-kadang malamnya kita makan lagi. Justru yang di luarnya ini. Tapi tetap walau bagaimanapun, ketika bertanding kita di lapangan 2 kali 45 menit, kita tetap juga terbawa atmosfer yang begitu ramai juga di luar pertandingan ya. Satu momen apa yang paling Kang Abo paling inget ketika lagi El Clasico yang wah ini paling memorable buat Kang Abo? Sok katimpuk tuh. Sudah pasti. Pernah kejadian saya di Lebak Bulus dulu ya. Di Lebak Bulus. Kena di sini sampai ketimpa sampai berdarah, tapi ya itu biasa aja. Maksudnya biasa itu tidak harus jadi masalah besar ya. Karena memang itu imbasnya aja, imbas dari El Clasico memang seperti itu. Tapi harapan itu sih ke depannya selesai cukup di kita aja. Kedepannya ketika pertandingan itu sudah ada penonton lagi, saya berharap ini bisa bisa diselesaikan ataupun ini bisa sampai di sinilah bahwa biar kedepannya sepak bola kita itu sudah melihat, saya kemarin juga beberapa kali pertandingan banyak sekali yang betul-betul jadi tanda tanya. Ya, saya banyak sering geleng-geleng kepala gitu kan. Bahkan ini live langsung masih bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi berharap juga kalau dimulai dengan semuanya sudah mulai rukun, sudah mulai enak enak yang menyaksikan dan enak juga yang menjadi seniman di lapangan. Saya pikir itu akan membuat sepak bola kita jadi lebih maju. Amin. Tapi Ya menarik amin. Kang, tadi kan bilang Gimana, kayak 2 kali 45 menit ya kita teman selebihnya di lapangan fight. Tapi saya sering dengar gitu dari pemain Persib atau pemain Persija, katanya jelang pertandingan Persib lawan Persija atau Persija lawan Persib, pemain tuh suka kebawa suasana supporter, apalagi sekarang di medsos, terus pas udah masuk lapangan tuh auranya beda we gitu, kayak gitu, tiba-tiba kayak Memang. iya kan? Memang Kayak misalnya Kang Abo temenan sama Coach Akmal, udah we di lapangan mah tackle gitu kan. Kayak Barcelona lawan Real Madrid, ya Ramos kan sama Puyol temenan, tapi udah di lapangan udah bener nggak sih? Iya, ya memang ya itu namanya El Clasico memang seperti itu. Iya. Tapi Emosional itu juga semua pasti sebagai pemain juga sama, pasti gitu juga. Oke. Iya, tapi itu semua tidak merubah tidak merubah bahwa persaudaraan kita di luar lapangan itu yang selama ini kita terjalin tidak merusak selama 2 kali 45 menit itu gitu. Saya fight dengan yang di tengah itu tuh. Tagus trading lo. Ya kalau kita sih sebagai pemain ya, dulu kalau persiapan El Clasico itu gini, jadi Emosi banget. Emosi udah pasti Vin ya, emosi ya. Jadi misalnya Bang Arif di sana, gua anak Pasundan nih. Gua anak Jakarta gitu kan. Ya itu di lapangan gitu loh. Di lapangan itu kan kita kan juga memberikan mempertontonkan lah kita punya skill ya kan. Tapi tidak melupakan sportivitas juga. Tapi kalau di luar mah udah ya kita ya yuk tarkam bareng yuk kayak gitu. Cari cuan bareng. Cari cuan bareng. Kalau ke Bandung dia minta diajak makan, kalau Jakarta gue yang diajak makan. Tapi tetap ngomong,
Mal, aman gak sih? Iya, emang kayak gitu semua sih nggak hanya Persib aja, teman-teman yang lain juga di luar mungkin Medan ya kan, mungkin di mana Surabaya ya kan. Tapi kalau Medan biasanya banyak kartu kuning. Ya bro ya, kalau main di Medan banyak kartu kuning dulu ya, biar nggak berangkat ke Medan ya. Kenapa Udah tuh kalau pasti banyak itu, kartu Bang. kuning kenapa? Rap. Tanya lah mas striker nih. Kalau Coach Udah Akmal, dibayar udah. iya, ada yang pengen ditanya nggak nih sama lawan Kang mainnya Abu. dulu? Mungkin ada yang mau Oke. ditanya. Memori apa, terkenang apa? Terkenang apa gitu? Gimana Kang Abo, kalau dulu masih main, kalau gue sih masih inget saltonya itu ya. Nggak tahu kalau waktu lu salto itu gol lawan apa ya bro ya? Cetak gol ya? Lawan PSDS. Lawan PSDS Deli Serdang. Dan itu Tapi- yang paling, itu sesuatu hal kejadian yang sangat unik, lucu. Kenapa? Karena apa, Mal? Jadi, gua dulu itu belum pernah latihan salto Iya, kayak gitu. gue tahu. Insting. Oke, gak pernah tes salto. Tiba-tiba itu gimana tuh? Tiba-tiba bola datang, Oke. dalam hati gua, ini gua salto atau gua kontrol? Oh, kepikiran salto gitu kan? Iya. Iya, akhirnya gua salto, masuk. Dari situlah mulai. Loh, Itulah naluri seorang striker ya kan, punya Nah, itu timing. kemungkinan tuh bisa terjadi lagi kalau nanti kita kumpul, tapi yang umpannya Akmal di situ. Wah, mantap, masuk. Patah pinggang bro. Bisa diagendakan oleh Jebret Media Persija Legend sama Iya, Persija Legend. boleh. Bisa Mumpung itu ada bisa. Bapak CEO ya. Boleh, bagus Vino masuknya. Pino harus main juga, Pino harus main. Oke. Kalau Pino main awas. Pertanyaan terakhir Kang Abo. Jack, iya, jadi Melihat Bos. ada CEO. Del. Silakan coach. Silakan CEO. udah dipastiin aja Mal, lu kan koordinator Persija Legend. Ah, Waktu itu gue juga masih Abo pernah main di sini kan sama anak-anak Bandung kan, ebol segala. Udah Jebret Media mempromotori sama kasih uang transport udah lah. gas. Gas. Udah tinggal atur koordinator masing-masing ya kan. Iya siap, oke. Nanti urusan abis itu main 30 menit, main sejam, long term, short term ya itu terserah lah itu masing-masing udah pada tua. Kan di sini Bung, jadi di sini kita mulai bahwa nih loh, persaudaraan kita itu sebetulnya tetap chemistry-nya terbangun dari dulu kan. Benar, Jalin benar, ya benar. kan. Nah, jadi auranya bisa masuk ke pemain-pemain yang sekarang. Iya. Seperti itulah. Benar beratur, Iya. atur kocak Mal, atur ya. Siap. Badan masih bagus bro. Badan masih bagus itu coach. Bang Abau tuh apa? Kang Abau Nah, tuh. ini lah Mal, Ah. kemarin gue datang ke ulang tahun Uni Oke. untuk merayakan 119 tahun. Jadi selamat juga untuk SSB Uni ya. Oke, Uni. Dimana nanti mudah-mudahan Uni, Jebret Legend. Media bisa support nih untuk rumputnya biar jangan debu semua begitu kan. Tapi SSB-nya Akmal jangan iri juga, nanti juga kita kita betonin ya. Jadi waktu kita main nih gua sama Ebol segala biasa yang pada minta foto-foto mah yang pada itu penonton bapak-bapak cuy. Pas si Abo masuk, buset semua ibu-ibu anak-anak SSB Itu ditinggalin dia. anak-anaknya semuanya mau foto sama dia. Ini Bisa apa? aja. Pasnya Ungu juga minder liat mukanya. Iya. Bisa Makanya gua bilang. Iya, Bisa gitu. idola, masih idola lah. Oh. Kalau Jain Alif itu masih idola. Dulu bro, Bahaya pokoknya. ceritanya gue dulu pernah U19 sama beliau. Nah, sama Kang Abo ini U19 tapi ya dengan beliau tidak di 19 tapi beliau sukses di timnas senior. Luar biasa. Ini contoh untuk pemain muda kita juga ya. Tidak lu putus jangan asa ini. samain nama lu dong, lu kan cadangan terus. Yang penting kan gaji lancar, bro. Bang, belum tembus ke senior, Bang. Baru kita bareng di 19 aja, Bang. Iya, itu makanya. dia. Gayanya Tapi- kayak selevel. Mau itu. Waduh, gawat banget ini punchline-nya Kak CEO ya. Aduh. Jangan buka-buka dong. Kalau yang di depannya udah tahu buka, Bang, udah tahu tapi kartunya. Lu bisa ngomong, BP nggak akan cetak gol kalau bukan gua yang ngumpan sebelum Iya, ada Ismail. iya. Iya. Oke, terima kasih. Tapi Del, gua ada satu tadi kalau kita balik sedikit aja sebelum gua mesti cabut nih. Boleh, Pak CEO. Menurut gua kemarin Mark Klok itu worth it dengan harganya menurut gua ya. Iya. Karena Betul. dia tahu bahwa ini momen sentimental juga buat anak Jakmania karena kan Iya. dia akhirnya jadinya kan
Money Clock ya, Clock Money itulah pokoknya. Iya. Ya. Karena dia pindah. Nah, lo lihat permainan dia kemarin, dia kasih tendangan corner 2 kali itu dia, dan dia tidak nafsuan untuk ikut terlalu ke depan. Lo lihat deh, dia kemarin jaga kedalaman dengan disiplin. Secara ego, kalau dia mau tampil kelihatan untuk disebut sama komentator terus, bisa dong dia over gitu lo mainnya. Tapi lo lihat kemarin dia nahan, jaga kedalaman saat tendangan bebas atau corner baru diambil. Kemudian interceptnya banyak ya, bantu pertahanan. Jadi gue pikir emang Persija kehilangan banget sosok Klok, dan Betul. dan gue lihat emang dia nih pembunuh bayaran. Dimanapun dia main, dia total aja udah profesional. Di PSM begitu, di Persija begitu, di Persib begitu. Jadi emang ini orang pemain profesional gitu. Lo jangan berharap bahwa darahnya biru Persib, darahnya oranye Persija, nggak bisa. Dia adalah pemain yang akan tampil 100%. Di mana dia membela tim itu. Itu udah gue lihat tuh di 3 klub yang dia bela. Jadi ini orang emang maksud gue Persib langsung mengontrak 3-4 tahun kalau dia juga bisa pertahankan permainan itu. Dan gue nggak tahu nih ya Bo ya, ternyata misalnya dia hubungan baik juga sama anak-anak lokal, ya menurut gue itu sesuatu yang baik lah menurut gue. Tinggal chemistry-nya itu dibangun. Gue pikir juga. Ya memang bener Bung, saya ngelihat kemarin pertandingan selain Beckham, Mark Klok itu dia betul-betul bisa menjaga kedalaman ya. Dia kesana kemari, dan sebetulnya banyak sekali bola-bola yang sebetulnya dari dia itu lebih membahayakan. Karena posisi Bruno kemarin kan di sayap. Mark Klok itu betul-betul disiplin banget. Betul-betul disiplin kemarin. Dan kalau kartu kuning, no comment lah yang itu ya. Ditarik dulu. Mukanya. Iya. Tapi Oke. benar-benar kualitas. Iya, Bang, kalau Dia kalau profesional. kalau Asli. gue main ya kemarin ya, sekarang gue di netral juga nih ya. Gue lebih cenderung ke materi Persib. Ya kan, enak di tengahnya ada Marklock, ya kan, ada Beckham juga, di depan juga ada ada David Silva. Gue lebih percaya diri lah kalau untuk jadi pemain ya, itu ya. Oke, siap. Terima kasih Kang Abo untuk Jadi waktunya. Mark Klok itu sebetulnya punya responsibility yang sangat luar biasa terhadap klub yang dibelanya. Itu aja sih. Setuju. Tanggung jawab yang luar biasa itu dia dari Kang Profesional. Abo dan Arif, luar biasa. Terima Matur kasih nuhun, Bapak CEO Kang juga, Abo. thank you. Thank you. Seru banget ya. Nohon. Terima Sama-sama, kasih kawan. Bapak-bapak. Makasih ya Bang Akmal, kita ngomong mesti kudu 2 nih. Ada bahasa Betawi, ada nu bahasa Sunda teh biar netral. Oke, terima kasih Bapak CEO. Asup. Kang Arif, Thank you bro, sehat ya bro.